Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di channel ini. Tempatnya update informasi seputar bantuan sosial yang mudah-mudahan bisa menghadirkan kebermanfaatan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, di akhir tahun ini dan tentu menyambut awal tahun ya, di tahun 2026 nih. Kita sudah bulan Desember sekarang ya. Nah, kabar pencairan PKH maupun BPNT atau sembako itu masih terus bergulir ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya-tanya, berapa nominal yang cair begitu ya, siapa saja yang dapat bantuan tersebut dan bagaimana cara cek status penerima yang paling baru begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu sudah like video ini ya jika dirasa bermanfaat, dan follow channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya. Yuk kita kupas tuntas ya, update bansos PKH dan BPNT atau sembako ya yang terbaru di tahun 2025 ini ya pada khususnya. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, kita tentu masih ingat ya apa itu bansos program keluarga harapan itu ya. Nah, tentu dalam kesempatan ini ya saya ingin menyampaikan bahwa program keluarga harapan ini ditujukan untuk keluarga sangat miskin atau rentan miskin yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Adapun besaran bansos PKH itu tentu berbeda-beda ya, tergantung komponen keluarganya. Seperti misalkan ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas ya. Jadi jumlah nominal bantuannya itu beragam ya, tergantung kategori tadi ya yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat. Begitu Bapak Ibu semua ya. Nah, kedua, bansos BPNT atau sembako ya, itu adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang juga sama ya gitu ya, dan uangnya itu masuk ke kartu keluarga sejahtera atau KKS, dan sejatinya bantuan tersebut itu digunakan untuk membeli bahan pangan ya buat para penerima manfaat bansos BPNT tadi ya. Nah, untuk BPNT saat ini penyalurannya terkadang per 2 atau 3 bulan sekali gitu ya. Nominalnya adalah sekitar Rp200.000 per bulan. Jadi kalau cair 3 bulan maka dikalikan saja. Berarti Bapak Ibu akan terima 600.000 ya. 200.000 kali 3 bulan 600.000 ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jadwal dan mekanisme pencairan itu dalam hal ini pemerintah menyalurkan kedua bansos tersebut dalam 4 tahap ya per tahun secara reguler begitu ya, yaitu bulan Januari sampai Maret itu disebut tahap 1 ya, kemudian April sampai Juni itu tahap 2, kemudian tahap 3 yaitu Juli sampai September. Nah, adapun Oktober sampai Desember berarti itu masuk ke tahap 4. Nah, pencairan tentu dilakukan melalui 2 mekanisme ya. Yang pertama transfer KKS di Bank Himbara ya, BRI, BNI, Mandiri dan lain sebagainya. Atau bagi mereka yang belum mempunyai kartu misalkan melalui kantor pos ya. Bagi mereka yang tinggal di daerah tertentu atau yang belum memiliki akses bank begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun jadwalnya itu tergantung pada proses verifikasi data dan kesiapan bank penyalur di wilayah masing-masing ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jika tetangga sudah cair ya sementara Bapak Ibu belum, nah itu tergantung ya bank penyalurnya, kesiapan bank penyalurnya gitu. Ingat ya Bapak Ibu, status KPM itu suatu saat bisa berubah karena pemerintah itu terus memperbarui data ya, data penerima ya, dalam hal ini melalui DTSEN ya,
Pastikan Bapak Ibu juga data kependudukan Bapak Ibu di Dukcapil itu sudah aktif begitu ya, dan sesuai sinkron lah ya, agar bansosnya tidak terhambat oleh data administrasi kependudukan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada bagian yang paling penting yang Bapak Ibu perlu ketahui juga ya, terkait dengan bagaimana sih cara mengecek status penerima Bansos PKH dan BPNT secara resmi dan mandiri ya. Nah, kita bisa menggunakan website resmi dari Kementerian Sosial begitu ya. Bapak Ibu bisa melalui situs cek bansos ya, yang memang resmi dari Kementerian Sosial ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke situs cek bansos Kemensos, kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan alamat lengkap Bapak Ibu ya, seperti provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa atau kelurahan ya. Disesuaikan ya dengan KTP Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu diisi, maka masukkan nama penerima manfaat ya sesuai KTP ya. Jadi namanya harus sesuai dengan apa yang tercantum di KTP ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa deh tuh ya mengisi kode huruf acak atau kita sebut dengan CAPTCHA lah gitu ya. CAPTCHA yang muncul di kolom bawahnya yang tersedia gitu. Nah, terakhir Bapak Ibu tinggal klik saja tombol cari data ya. Apabila nama Bapak Ibu muncul dalam dan kolom PKH atau BPNT berstatus iya, nah, dengan periode yang sudah terisi ya, artinya Bapak Ibu adalah penerima aktif di periode tersebut. Misalkan nih, jika kolom BPNT Bapak Ibu menunjukkan periode Oktober sampai Desember 2025 dan statusnya sudah salur, nah, itu berarti bantuannya sedang atau sudah dalam proses pencairan di bulan-bulan tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi gampang sebenarnya untuk melakukan pengecekan secara mandiri tadi ya. Nah, lalu kita juga sering mendapat peringatan lah ya, atau juga ada juga ya solusi ya atas kendala yang seringkali muncul begitu. Apa yang harus dilakukan jika nama Bapak Ibu ada di website tapi saldo KKS-nya misalkan masih kosong ya. Yang pertama tentu kalau Bapak Ibu sebagai penerima bansos PKH ya misalkan ya, segera konsultasi dengan pendamping sosial yang ada di desa atau kelurahan setempat ya. Itu. Jadi konsultasikan supaya mereka juga bisa merekap ya KPM mana saja yang bermasalah. Karena mereka juga punya akses data yang lebih detail begitu ya. Atau Bapak Ibu juga bisa mendatangi bank penyalur terdekat. Ya. Ada beberapa golongan yang tentunya akan dicoret ya di daftar penerima bansos atau disebut dengan graduasi lah ya, yaitu termasuk aparatur sipil negara, ASN atau PNS atau P3K ya, TNI, Polri, pensiunan yang menerima dana pensiun ya, dan KPM yang sudah dianggap mampu secara ekonomi, maka itu akan masuk ke dalam daftar graduasi begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengusulkan diri atau tetangga lah gitu ya melalui aplikasi cek bansos Kemensos ya di menu usul. Ya, itu ya barangkali informasi yang perlu kita ketahui ya terkait dengan bantuan sosial khususnya bansos PKH dan BPNT. Jadi intinya bansos PKH dan BPNT sampai tahun ini dan tahun depan insya Allah masih terus berjalan ya. Pastikan Bapak Ibu rutin cek status di cekbansos.kemensos.go.id dan jangan lupa Bapak Ibu juga harus sering ya berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat ya untuk meminimalisir kendala dalam konteks penyaluran bantuan sosial. Barangkali itu
update lengkap mengenai bansos program Keluarga Harapan dan BPNT atau sembako. Jika ada pertanyaan ya Bapak Ibu, silahkan langsung saja ditulis di kolom komentar ya, atau bisa saling berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain ya di kolom komentar. Saya akan coba jawab di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, follow, dan share channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.